Kira-kira bisa nggak sih AI itu jadi satpam buat aset digital kita di dunia Web3? Pertanyaan ini nilainya triliunan dolar loh. Dalam pembahasan kali ini, kita lupain dulu hype-nya dan kita lihat apa kata data sesungguhnya tentang penggunaan AI untuk mengamankan smart contract. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi begini alur kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu janji manisnya AI. Terus kita bongkar sebuah paradoks penting. Setelah itu, kita cari arsitektur mana yang paling jagoan. Nggak lupa, kita patahin satu mitos yang populer banget. Lalu kita intip gimana manusia dan mesin kerja bareng. Dan terakhir, kita lihat masa depan keamanan Web3 itu kayak apa. Oke, jadi kenapa sih semua orang heboh ngomongin AI bisa jadi penjaga Web3? Gini, idenya tuh simpel banget sebenarnya. Kita pakai kecerdasan mesin buat nyari celah keamanan yang suka kelewat kalau cuma dilihat mata manusia. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, ada yang perlu kalian tahu nih. Semua yang kita bahas ini tuh dasarnya data beneran, bukan asal ngomong. Analisis ini disaring dari, bayangin ya, 5.000-an makalah akademis, dikerucutin jadi 54 studi paling inti. Jadi, ini bukan opini, ini saripati dari riset paling canggih saat ini. Nah, coba deh lihat ini. Seru banget. Ini kayak peta kekuatan alat-alat AI yang lagi dipakai sekarang. Ada GNN, ini jagonya baca struktur sama alur kode. Terus ada Transformer, yang lebih ngerti makna di balik kodenya. Tapi, nah lihat yang terakhir ini. LLM, contohnya kayak GPT-4. Ini dia nih bintangnya, yang lagi naik daun dan paling sering diomongin. Oke, dari sini nih ceritanya mulai panas. Kita masuk ke inti masalahnya. Sebuah konflik yang bisa kita sebut paradoks presisi. Disinilah kekuatan super dari AI modern, terutama LLM, justru ketemu sama kelemahan terbesarnya. Coba lihat angka ini, 88,2%. Ini namanya tingkat recall dari GPT-4. Gampangnya gini, AI ini jago banget buat nemuin hampir semua potensi masalah di dalam smart contract. Jaringnya itu lebar banget, hampir nggak ada yang kelewat. Tapi tiba-tiba muncul angka ini, cuma 22,6%. Ini tingkat presisinya. Artinya apa? Dari semua yang ditandain AI sebagai masalah, ternyata hampir 80% yaitu alarm palsu. Jadi berisik banget kan, kebanyakan salah. Nah, inilah yang disebut paradoks itu. Kita punya alat yang bisa nemuin apa aja, tapi mayoritas temuannya itu salah. Jadi intinya, jelas banget kan? Kita nggak bisa sekedar colok, jalan pakai LLM buat keamanan terus berharap hasilnya akurat. Nggak bisa gitu, perlu ada sentuhan lain. Terus, solusinya gimana dong? Gimana caranya kita manfaatin jaring super lebar tadi tanpa pusing sama alarm palsu yang bejibun? Nah, tenang. Riset ternyata udah nemuin arsitektur yang paling ampuh buat ini. Jawabannya ada di kombinasi dua kekuatan ini. Pertama, kita pakai GNN buat analisis strukturalnya. Jadi si GNN ini memetakan cara kerja kontrak secara matematis dan hasilnya udah akurat banget. Kedua, kita nggak pakai LLM yang polosan. LLM-nya kita latih lagi secara khusus, prosesnya namanya fine-tuning biar dia fokus ke tugas keamanan. Nah, gabungan keduanya inilah yang bikin akurasinya meroket, naikin skor F1 sampai 36% lebih. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang pasti kalian sering dengar di berita atau media sosial, soal perang AI atau perlombaan senjata AI di Web3. Ceritanya kan kayak pertarungan epik antara AI baik lawan AI jahat. Tapi beneran gitu nggak sih kejadiannya? Gini, mitosnya kan ada perang besar-besaran antara AI auditor lawan AI hacker. Kenyataannya, data nunjukin cerita yang beda jauh. Realitanya tuh lebih simpel tapi sekaligus lebih susah. Masalah utamanya itu performa model AI lama-lama nurun. Ini namanya model drift. Terus, AI juga gampang dikibulin pakai trik-trik sederhana. Dan yang paling penting, kode-kode di dunia nyata itu terus berubah, lebih cepat dari kemampuan AI buat ngejar. Jadi, perang sebenarnya itu bukan lawan AI lain, tapi lawan waktu dan perubahan itu sendiri. Nah, karena tantangan sesungguhnya kayak gitu, terus gimana cara terbaik kita manfaatin AI ini sekarang? Jawabannya ada di kerjasama yang cerdas antara manusia dan AI. Konsep ini keren banget, namanya Industri 5.0. Caranya tuh jenius, pakai pendekatan dua lapis. Lapis pertama, otomatisasi total. Biarin AI nge-scan ribuan kontrak secepat kilat, bahkan kurang dari sedetik per kontrak. Anggap aja ini kayak satpam di garis depan yang super cepat. Tapi, kalau udah menyangkut aset yang nilainya gede banget, kita masuk ke lapis kedua, manusia turun tangan.
Auditor ahli masuk buat ngecek ulang temuan AI, misain mana alarm palsu yang butuh analisis mendalam dan ngambil keputusan final. Ini benar-benar the best of both worlds. Kecepatan mesin digabung sama kebijaksanaan manusia. Dan yang bikin kaget lagi, ini tuh murah banget. Biaya rata-rata buat satu perbaikan yang dibantu LLM itu cuma $0,0196. Nggak nyampe 1 sen. Gila kan? Efisiensi ini bikin kerja sama manusia AI bukan cuma efektif, tapi juga masuk akal banget dari sisi bisnis. Oke, jadi kerja sama manusia dan AI itu adalah standar emas buat saat ini. Tapi, apa selanjutnya? Visi ke depan itu nuntut kita buat mikir dengan cara yang benar-benar beda. Selamat datang di Visi Industri 6.0. Tujuannya bukan lagi sekedar audit sekali sebelum rilis. Bukan. Tujuannya adalah menciptakan semacam sistem imun yang hidup dan dinamis buat Web3. Coba bayangin deh, sebuah ekosistem di mana smart contract itu saling ngawasin, saling ngetes, dan saling nyari celah keamanan satu sama lain. Non-stop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kedengerannya keren banget kan? Tapi, tunggu dulu. Kita belum sampai sana. Masih ada 2 PR besar yang harus diselesaikan. Pertama, alat-alat kita sekarang tuh masih kewalahan buat nganalisis interaksi yang kompleks antar kontrak yang beda-beda. Kedua, kita belum punya ekosistem AI yang udah terbukti aman buat dilepas gitu aja di lingkungan live yang penuh resiko. Nah, ini 2 jurang yang mesti kita lompati dulu. Dan semua ini membawa kita ke kesimpulan akhir. Hal terpenting yang harus kita pegang adalah ini. Keamanan Web3 di masa depan itu bukan lagi soal bangun tembok yang makin tinggi di sekeliling kode kita. Udah bukan itu mainnya. Ini soal menciptakan sistem cerdas yang bisa beradaptasi dan berevolusi bareng ekosistemnya. Jadi pertanyaannya geser. Bukan lagi apakah kode ini aman hari ini, tapi apakah sistem kita sanggup menjaga dirinya sendiri tetap aman baik besok, lusa, dan seterusnya.